Halo Sobat Dreamer, kembali lagi di channel Nonton Film. Channel yang membahas suatu film yang dirangkum menjadi beberapa menit saja. Namun, dilarang berekspektasi lebih pada channel ini, karena tidak selalu membahas film yang trending, melainkan membahas film sesuka hati saya. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Parasit. Film ini menceritakan tentang kesenjangan sosial antara keluarga kaya dan miskin, hingga menimbulkan suatu konflik besar yang berakhir tragis. Bagaimana keseruannya? Mari kuy! Cerita akan berfokus kepada satu keluarga yang tinggal di rumah semi basement yang kumuh dan lembab. Mereka terdiri dari ayah yang bernama Kim Tae-taek, ibu yang bernama Chong Sok, anak laki-laki yang bernama Kiwo, dan anak perempuan yang bernama Kiju. Keluarga mereka terlihat tidak harmonis karena ekonomi. Mereka berempat adalah pengangguran, namun sesekali mereka diberi pekerjaan oleh toko pizza terdekat untuk melipat dus pizza. Pada suatu hari teman Kiwo datang ke rumahnya. Teman Kiwo mengajaknya ke suatu tempat untuk menghangatkan diri. Di perbincangan teman Kiwo akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan belajarnya. Lalu Kiwo ditawari untuk mengambil alih mengajar bahasa Inggris di tempat orang kaya yang teman Kiwo ajari. Kiwo mengatakan mana mungkin bisa dirinya mengajar di tempat orang kaya tersebut, sedangkan dirinya saja tidak pernah kuliah. Teman Kiwo menyuruhnya untuk berbohong, seolah-olah Kiwo pernah kuliah di salah satu universitas terkenal di tempatnya. Lalu Kiwo membuat sertifikat palsu untuk meyakinkan si orang kaya itu bahwa dirinya lulusan di salah satu universitas ternama. Keesokan harinya Kiwo pergi ke tempat orang kaya itu. Di sana Kiwo disambut oleh pengurus rumah tangganya, sebut saja Bibi. Si Bibi ini sudah bekerja lama di keluarga itu pun sudah menganggapnya sebagai Bibi. Lalu Kiwo diinterview terlebih dahulu oleh ibu dari keluarga itu. Karena nama si ibu itu sulit untuk saya ucapkan, jadi saya memutuskan untuk menyebutnya Mami. Jadi di sana Kiwo akan mengajar les dari anak perempuan Mami yang bernama Dahye. Pertama kali Dahye belajar bersama Kiwo, terlihat mereka sangat nyaman. Dahye langsung menyimpan rasa untuk Kiwo yang membuat Mami kaget. Setelah Kiwo beres mengajar, saat hendak pulang, Mami bercerita bahwa anak laki-lakinya Dasong adalah anak yang aktif. Dia juga memiliki jiwa seni yang baik. Mami sering membawa guru seni untuk mengajarkan les Dasong. Namun mereka tidak ada yang kuat dengan keaktifan Dasong. Tidak disia-siakan, Kiwo lalu mempunyai rencana untuk membawa adik perempuannya bekerja di keluarga itu. Kiwo lalu berbicara kepada Mami, dia mempunyai teman yang bisa mengajar seni dan sudah teruji cap badak. Lalu Mami pun menyetujuinya dan ingin bertemu dengannya. Keesokan harinya Kiwo membawa adiknya ke keluarga itu. Nama adiknya pun disamarkan agar tidak ketahuan. Dan ternyata sistem belajar adiknya Kiwo sangat baik. Dasong yang merupakan anak yang aktif, namun ketika adik Kiwo yang mengajarkan, dia terlihat diam dan memperhatikan. Setelah beres mengajar, Mami sangat berterima kasih kepada adik Kiwo dan menyuruhnya kembali esok hari. Saat hendak pulang, Papi datang yang baru pulang dari bekerja. Adik Kiwo lalu diantar pulang oleh supir pribadinya Papi. Di dalam mobil, tiba-tiba adik Kiwo mempunyai rencana untuk menjebak supir pribadi Papi. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Kiwo dan adiknya berniat untuk menyingkirkan semua pekerja orang kaya itu dan digantikan oleh keluarga Kiwo. Adik Kiwo menjebak supir pribadi Papi dengan cara meninggalkan celana dalamnya. Keesokan harinya ternyata rencana adik Kiwo berhasil. Papi menemukan celana dalam adik Kiwo di mobilnya, namun Papi tidak mengetahui bahwa itu adalah celana dalam adik Kiwo. Hal itu membuat Papi geram kepada supirnya, karena menganggap supirnya mesum di dalam mobil pribadinya. Akhirnya supir pribadinya pun dipecat. Adik Kiwo lalu merekomendasikan kepada Mami bahwa dia mempunyai paman supir. Orangnya sangat tenang dan sopan yang mungkin sangat berbeda dari supir yang baru saja dipecatnya. Dan akhirnya Kim, ayah Kiwo menjadi supir pribadinya Papi. Tak sampai di situ, ternyata mereka bertiga pun berniat untuk menyingkirkan pembantu rumah itu. Pembantu itu dipitnah oleh mereka, seolah-olah pembantu itu mempunyai penyakit TBC. Mereka mengakalinya dengan cara membuat pembantu itu batuk-batuk dengan cara menaburkan bulu dari buah persik, karena pembantunya sangat alergi terhadap buah itu. Setelah pembantu itu dipecat, lalu ayah Kiwo merekomendasikan istrinya ke Papi untuk bekerja, namun dia tidak memberitahu bahwa itu istrinya. Singkat cerita, mereka semua satu keluarga bekerja di rumah orang kaya itu. Namun orang kaya itu tidak mengetahui bahwa mereka satu keluarga yang sama.
Di suatu malam, keluarga orang kaya itu pergi berkemah untuk merayakan ulang tahun Dasong, anak laki-lakinya, untuk beberapa hari. Lalu terlihat Kiwo dan semua keluarganya bersenang-senang di rumah orang kaya itu. Tiba-tiba mereka kedatangan seseorang, yaitu si Bibi, pembantu lama rumah itu. Si Bibi memohon agar diizinkan masuk rumahnya. Kiwo dan yang lainnya pun kaget. Si Bibi hanya ingin mengambil sesuatu yang tertinggal di basement. Dan setelah diikuti ibunya Kiwo, ternyata si Bibi mempunyai suami yang selama ini tinggal di basement rumah itu. Kiwo dan keluarganya pun panik karena jika si Bibi mengetahui mereka semua di situ, maka semuanya akan terbongkar dan pekerjaan mereka terancam. Si Bibi terlihat sangat berterima kasih karena sudah diizinkan masuk rumahnya, namun ibu Kiwo malah berencana untuk lapor polisi. Dan hal itu membuat si Bibi harus bertekuk lutut untuk tidak melaporkannya ke polisi. Namun tidak lama Kiwo dan keluarganya jatuh dari tangga karena mereka mengintip si Bibi. Hal itu berbalik memihak si Bibi. Si Bibi sudah merekam bahwa mereka ada di rumahnya. Ternyata si Bibi sudah curiga dari awal waktu dia dipecat. Lalu si Bibi pun bersenang-senang di ruang tengah bersama suaminya. Tak lama keluarga Papi datang, ternyata mereka tidak jadi pergi camping karena di tempat camping hujan yang sangat besar. Ibu Kiwo panik dan tak harus apa, namun si Bibi berusaha disembunyikan ke basement oleh ayah Kiwo. Setelah berhasil menyembunyikan si Bibi di basement, mereka lalu memikirkan bagaimana caranya keluar dari rumah itu, dan mereka sempat mengumpat di bawah meja ruang tengah. Mereka juga mendengar semua percakapan si Mami dan Papi. Hal itu membuat ayah Kiwo sangat sakit hati. Karena Mami dan Papi berbicara bahwa ayah Kiwo bagus dalam bekerja, namun dia sangat bau dan baunya seperti lobak busuk. Setelah berhasil keluar dari rumah itu dan pulang, keluarga Kiwo ternyata mendapatkan rumahnya yang sudah hampir tenggelam karena banjir. Dia lupa menutup jendela rumahnya. Kiwo dan keluarganya pun tidur mengungsi di gor ke tempat pengungsian sambil membuat rencana bagaimana membereskan masalah si Bibi dan suaminya di basement itu. Keesokan harinya Dasong merayakan ulang tahunnya di halaman rumahnya. Keluarganya Kiwo pun diundang semuanya ke pestanya. Saat sampai rumah, Kiwo langsung melihat keadaan di basement yang ternyata si Bibi telah mati karena benturan yang sangat keras di kepalanya. Lalu suami Bibi berusaha melawan Kiwo. Suaminya ingin membalas dendam dan membunuh semua keluarga Kiwo karena si Bibi telah mati. Kiwo dihantam oleh batu besar oleh suami Bibi. Lalu suami Bibi keluar dengan tisnya dengan membawa pisau dan bercak-bercak darah di mukanya. Di sana ada adiknya Kiwo yang langsung ditusuk dan tewas. Ada perkelahian kecil antara suami si Bibi dan ibu Kiwo. Namun ibu Kiwo berhasil membunuh suami si Bibi. Di sana terlihat si Papi menjatuhkan kunci mobil tepat berada di bawah si suami Bibi. Papi mengambilnya dengan menutup hidung karena bau. Hal itu membuat ayah Kiwo marah besar. Karena dia juga sempat disebut bau oleh Papi dan akhirnya ayah Kiwo menusuk Papi hingga tewas. Pesta itu sangat kacau, orang-orang berlarian menyelamatkan diri, ayah Kiwo pun keluar untuk kabur. Singkat cerita, Kiwo terlihat sudah menjalani operasi gegar otak dan baru terbangun. Sementara ayah Kiwo ternyata tidak kabur keluar, melainkan tinggal di basement rumah orang kaya itu. Ayah Kiwo akan menunggu sampai cita-cita Kiwo terwujud, yaitu membeli rumah orang kaya itu. Oke, menurut saya secara keseluruhan film ini sangat bagus karena sudah terbukti film ini bisa memenangkan penghargaan Academy Award untuk film terbaik. Ceritanya pun jelas, simple scene-nya, saya nggak perlu tonton berkali-kali untuk membaca setiap alurnya. Kalian yang sudah nonton video saya ini, kalau kata saya mending nonton juga film versi lengkapnya. Yang belum tahu mau nonton di mana, download di mana, streaming di mana, kalian bisa DM aja ke Instagram ya. Yang jelas bukan Instagram saya karena saya belum punya Instagram. Coba kalian DM ke salah satu pemain film ini. Sugan we dibalasnya mudah-mudahan. Oke, mungkin sudah 10 menit. Jadi saya harus pamit. Buat kalian jangan lupa ibadah, jangan lupa makan, dan jangan lupa vaksin. Jaga kesehatan, sekarang musim hujan. Buat yang punya pacar selamat, Anda tetap hangat di pelukan pacar. Dan untuk yang jomblo, tangkap tiang listrik di luar lumayan lahnya daripada panangkepan. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton.
Mohon support channel ini karena ya saya pengangguran, kerjanya cuma gini, udut 2 batang ya lumayan gitu ya. Sukses selalu buat semuanya, terima kasih.